Menurut Weiner, pengertian motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tertarik dalam kegiatan tertentu. Menurut Abraham Maslow, pengertian motivasi adalah sesuatu yang bersifat konstan atau tetap, tidak pernah berakhir, berfluktuasi, dan bersifat kompleks. Maka dari itu, dengan kata lain, pengertian motivasi adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, ada jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi kerja positif, yaitu dorongan yang dilakukan untuk memotivasi karyawan agar bekerja dengan baik dan berpartisipasi penuh terhadap tugas yang diberikan oleh perusahaan. Ketika motivasi ini muncul, maka motivasi sebagai kompensasi terhadap prestasi kerja karyawan bisa dalam bentuk penghargaan, informasi, pemberian perhatian kepada pekerja, dan lain sebagainya. Yang kedua, motivasi kerja negatif. Apa sih motivasi kerja negatif? Motivasi kerja negatif yaitu kegiatan yang dilakukan pekerja dalam rangka menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada masa kerja. Selain itu, motivasi kerja negatif juga berguna agar karyawan melakukan kegiatan dengan baik dan tidak melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah diberikan. Bentuknya bisa berupa sanksi, skors, atau penurunan jabatan, dan juga pemotongan upah. Selanjutnya ada teori motivasi, di mana yang pertama ada teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Teori ini yang pertama ada kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan ini seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tidur, dan pakaian. Lalu yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan keamanan dari segala bahaya ataupun segala ancaman. Yang ketiga ada kebutuhan sosial, di mana kebutuhan ini seperti kebutuhan afeksi, relasi dengan orang lain. Lalu yang keempat ada penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan seperti penghargaan atas suatu pencapaian, status, dan reputasi. Selanjutnya yang paling tinggi yaitu ada aktualisasi diri, yang merupakan pengembangan dari diri sendiri. Yang mendasari teori X yaitu yang pertama, karyawan secara inheren atau rasa yang tertanam dalam dirinya tidak menyukai pekerjaan, dan bila dimungkinkan mereka akan menghindarinya. Karena karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus dipaksa, diawasi, dan diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari pengarahan formal bila mana dimungkinkan. Lalu asumsi yang terakhir yaitu kebanyakan karyawan menaruh keamanan di atas semua faktor lain yang dikaitkan dengan kerja dan akan memperagakan ambisi sedikit saja. Selanjutnya ada asumsi yang mendasari teori yaitu yang pertama, karyawan dapat memandang bekerja sebagaimana mereka seperti istirahat ataupun bermain. Lalu rata-rata karyawan bersedia belajar dalam kondisi yang layak, tidak hanya menerima tetapi mencari dan memikul tanggung jawab. Lalu karyawan dapat mengawasi diri sendiri dan juga memberi prestasi pada pekerjaan yang diberi motivasi dengan baik. Selanjutnya, ada kemampuan yang besar dalam kecerdikan, kreativitas, dan daya imajinasi untuk memecahkan masalah-masalah organisasi yang secara luas tersebar pada seluruh karyawan. Dan yang terakhir, adanya keterikatan pada tujuan organisasi yang berfungsi sebagai penghargaan yang diterima karena prestasinya dalam pencapaian tujuan tertentu. Tujuan motivasi. Secara umum, tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar secara sadar dan sengaja timbul keinginan dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil dan mencapai tujuan yang diinginkan.
Selanjutnya yaitu fungsi motivasi. Fungsi motivasi menurut Sir Diman AM tahun 2019 ada 3, yaitu yang pertama yaitu mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Lalu yang kedua yaitu menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dan yang ketiga yaitu menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan. Faktor yang mempengaruhi motivasi ada 2. Yang pertama yaitu faktor intrinsik, yaitu adanya hasrat dan keinginan yang berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, adanya penghargaan dalam belajar. Yang kedua ada faktor ekstrinsik, yaitu adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Tipe-tipe motivasi ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan faktor pendorong dari dalam diri individu. Sedangkan motivasi ekstrinsik dinamakan demikian karena tujuan utama individu melakukan kegiatan adalah untuk mencapai tujuan yang terletak di luar aktivitas belajar itu sendiri atau tujuan yang tidak terlibat dalam aktivitas belajar. Kesimpulan pada materi motivasi yaitu, motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapai tujuan. Fungsi dari adanya motivasi yaitu untuk mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Menurut Richard dan Hegel tahun 1986, kepemimpinan adalah cara yang mengartikulasi visi, mewujudkan nilai, dan menciptakan lingkungan guna mencapai sesuatu. Leadership atau kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang baik harus mampu memimpin dengan teladan, integritas, serta rasa tanggung jawab yang besar. Leadership alias kepemimpinan juga melibatkan kemampuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan karyawannya. Meski dihadapkan dengan berbagai pilihan, seorang pemimpin tidak akan bingung, tetapi justru siap mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai situasi berbeda. Selanjutnya yaitu ada pimpinan. Pimpinan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pimpinan formal dan yang kedua ada pimpinan informal. Yang pertama pimpinan formal. Pimpinan formal merupakan seseorang yang ditunjuk sebagai sebuah pemimpin atas dasar keputusan dan pengangkatan secara resmi. Sedangkan pimpinan informal merupakan seseorang yang ditunjuk sebagai seorang pemimpin secara tidak formal, melainkan karena dia memiliki kualitas unggul sehingga dapat mencapai suatu kedudukan sebagai seseorang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok. Selanjutnya yaitu ciri kepemimpinan. Yang pertama yaitu seorang pemimpin harus memiliki watak yang kuat. Yang kedua, harus mampu untuk membuat keputusan secara tepat sasaran, lalu memiliki kebijaksanaan untuk merancang dan memberikan arahan, lalu mempunyai keberanian untuk bertindak. Selanjutnya ada melakukan pekerjaan secara tepat dan cermat. Selanjutnya ada fungsi dan peran pemimpin. Fungsi dan peran pemimpin di sini terbagi menjadi 10. Yang pertama ada peran bersama pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Contoh, seorang pemimpin biasanya akan melakukan hal-hal seremonial seperti menghadiri pematangan berita peresmian, menandatangani dokumen, dan menyampaikan. Kemudian yang kedua, peran sebagai penghubung.
Seorang pemimpin harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal maupun kontak eksternal perusahaan. Contohnya, berpartisipasi dalam pertemuan dengan perusahaan dan divisi atau departemen lain. Yang ketiga, peran sebagai pemimpin. Seorang manajer bertugas sebagai pemimpin dalam tim, departemen atau organisasinya. Keempat, peran sebagai pemantau atau monitor. Seorang pemimpin berperan memantau tim yang dipimpinnya, baik dari segi produktivitas, kinerja, maupun kenyamanan kerja anggota timnya. Kelima, peran sebagai penyebar informasi. Setelah mendapatkan informasi atau keputusan yang telah diambil, seorang pemimpin harus menyebarkan informasi tersebut kepada bawahannya. Keenam, peran sebagai juru bicara. Seorang pemimpin berperan sebagai juru bicara yang mana mencarikan informasi terkait organisasi kepada pihak luar. Ketujuh, peran sebagai wirausahawan. Peran manajer sebagai wirausahawan di sini yaitu memiliki kemampuan memecahkan masalah dan menghasilkan ide-ide baru serta menerapkannya dalam perusahaan atau organisasi. Kedelapan, peran sebagai orang yang menangani kekacauan jika terjadi suatu konflik di antara anggota tim atau divisi. Pemimpin harus menjadi penengah dan mencarikan alternatif strategis untuk menyelesaikan konflik tersebut. 9. Peran sebagai pengalokasian sumber daya. Pemimpin harus mampu menentukan di mana sumber daya dialokasikan agar mendapatkan hasil yang terbaik. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa dana, tenaga kerja, material, mesin, dan sumber daya lainnya. Ke-10. Peran sebagai perunding atau negosiator. Yang terakhir, pemimpin harus mampu melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan keberhasilan tujuan bersama. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa macam gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan tradisional. Kepemimpinan yang bersumber dari kewenangan tradisional yaitu yang berasal dari kepercayaan masyarakat yang telah mapan terhadap tradisi dan legitimasi orang yang memiliki kewenangan berdasarkan tradisi tersebut. Yang kedua yaitu ada kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Namun, kegiatan-kegiatan pengendalian dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu ada kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau kelompok kecil, yang diantara mereka tetap ada seseorang yang paling berkuasa. Yang keempat yaitu ada gaya kepemimpinan bebas. Gaya ini yaitu kepemimpinannya dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil suatu keputusan dan suatu kegiatan yang menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara perseorangan maupun berupa kelompok-kelompok kecil. Yang kelima yaitu ada kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan ini adalah cara paling formal untuk memimpin sekelompok orang, karena dalam hal ini pemimpinnya bertugas mengarahkan karyawannya menuju pencapaian serangkaian tugas dan tujuan yang sebelumnya ditandai ketat mengikuti aturan tertentu dan diselaraskan dengan kebijakan perusahaan atau lembaga di mana mereka menjadi bagiannya. Gaya kepemimpinan terakhir yaitu ada gaya kepemimpinan permisif. Pemimpin permisif merupakan pemimpin yang biasanya tidak mempunyai pendirian yang kuat. Sikapnya serba boleh dan kemudian pemimpin biasanya memberikan kebebasan kepada bawahannya, sehingga bawahannya tidak mempunyai pegangan yang kuat terhadap suatu permasalahan. Pemimpin yang permisif cenderung tidak konsisten terhadap apa yang dilakukan. Kesimpulan dari materi kepemimpinan yaitu kepemimpinan merupakan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan juga menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang baik harus mampu memimpin dengan teladan, integritas, serta rasa tanggung jawab yang besar. Dan juga sebagai seorang pemimpin juga dituntut untuk selalu tegas, profesional, serta berwibawa agar bawahan dapat menghormati seorang pemimpin tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.